Hai Seri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Kak Raden. Alhamdulillah sehat. Gimana sahabat semuanya? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Covid lagi mulai naik nih. Insya Allah sahabat semua sehat semua. Amin. Oke sahabat sekalian, untuk episode on podcast kita kali ini, kita kedatangan teman-teman alumni dari angkatan 97. Di sini kita udah berapa kali 97 ya angkatannya yang tampil di sebagai narasumber ya. Tapi ini nggak kalah serunya loh sahabat. Sebaiknya kita cari tahu ya, apa sih keseruan dari teman-teman kita yang kali ini. Oke, langsung aja kita kenalan ya. Oke Serin? Oke. Hai semuanya. Oke. Perkenalkan diri kalian juga angkatannya biar sahabat semua tahu gitu. Dan Silakan. perkenalannya buka masker. Wajah Biar kelihatan yang ganteng-ganteng. Oke, jadi Silakan. oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sambil saya pakai lagi ya, karena lagi pandemi gini kita sebaiknya semaksimal mungkin menjaga ini prokes. Perkenalkan saya Alfi Barka Aksan, alumni 142 angkatan 97. Oke. Salam kenal. Wait. Kenalin, kalau saya Haris Budiman, sama angkatan 97 142, SMP yang paling bagus. Yes, mantap. Pastinya. Setuju. Oke. Kalian itu angkatan 97, alumni 142. Sekolah yang sama-sama kita banggakan ya nggak sih? Setuju kan ya? Setuju banget. Oke deh. Gini nih, sebagai alumni kita pengen tahu ya, teman-teman juga pengen kepo banget. Sekarang nih sebenarnya dari angkatan 97 setelah lulus nih sekarang ini, apa sih kesibukan kalian? Boleh salah satunya dulu, nggak apa-apa, sendiri. Nah, dari saja kayak. Gantian. Siap. Biar ada. Iya, kalau saya sekarang kerja di Pemda DKI, Pemprov DKI Jakarta, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatannya Kepala Subkoordinator Pembinaan SDM dan Kerjasama Antar Lembaga. Kalau dulu namanya Eselon 4 begitu. Tapi kalau sekarang hampir semua eselon 4 dan beberapa eselon 3 itu udah difungsionalkan jadi jabatan fungsional kayak guru gitu. Okay. Nah, jabatan fungsional saya adalah arsiparis, jadi yang mengelola arsip lah seperti itu. Ya. Kalau Alfi? Oh iya. Saya dokter. Nah, kebetulan ini baru selesai tugas dari daerah di daerah Timur Maluku Utara itu kemarin Desember 2021 kemarin baru selesai. Jadi ini sebenarnya baru mau mulai lagi di sini. Jadi masa tugas daerah udah selesai. Ya sekarang kemarin sih beberapa sudah mencoba mencari beberapa rumah sakit untuk praktek dan ada beberapa juga yang sudah merespon sedang mengurus surat izin prakteknya gitu. Jadi nanti ya insya Allah tugas di daerah kisaran Jakarta. gitu ya. Wow. Ini sahabat alumni kita kali ini keren-keren ya sahabat ya. Bisa lihatkan serial ya benar, tentang sukses profesinya, profesi yang keren banget. tuh, aduh ini oke deh. Udah keren banget. Pasti kalian juga tetap ingat dong apa yang pernah kalian alami waktu di 142 SMP tuh. Pengen dong cerita waktu itu apa sih gitu yang kalian ingat tentang 142 tuh dulu gitu loh. Dari iya. Jadi kayak harus sepakati dulu ya. Saya gantian aja. Jadi kalau saya dulu ke 142 pertama sih memang karena dekat rumah. Udah rumah saya kan di komplek DKI Joglo gitu. Terus banyak teman-teman SD yang memang masuk di sana gitu. Jadi kayaknya kalau banyak teman yang kenal kan asik gitu. Seru ya. Dan memang waktu itu kan informasinya termasuk SMP yang bagus gitu. Jadi kita saya ya masuk ke sana gitu. Ternyata betul gitu. Jadi banyak keseruan, kenangan pastinya sih. Kalau SMP tuh kenangan-kenangan yang berkesan, terus ya kenangan indah, kenangan seru, kenangan mungkin yang lucu juga gitu. Ada semua di sana gitu. Jadi
ya banyak teman-teman yang dari kecil juga ketemu lagi di sana, terus sampai sekarang pun masih berteman gitu. Jadi ya 142 sih menurut saya sangat penuh kenangan ya untuk saya pribadi. Oke, kalau Ya. Pak sendiri? Apa ya? Personelnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya jujur masuk 142 itu karena arahan dari almarhumah ibu. Almarhumah ibu karena lek saya itu lulusan dari sana dan dia bisa SMA-nya bagus, universitasnya di ITB, terus udah S2 di Jerman kalau nggak salah. Terus sekarang istri dari salah satu orang besar lah di lingkaran Pak Jokowi begitu. Kayak gitu. Jadi ibu saya ngeliat itu, oh petnya apa aja nih? Oh SMP-nya ini, SMA-nya ini, ya udah Haris 142. Padahal waktu itu ya seperti kita ketahui ada kompetitor SMA lain begitu, tapi ya alhamdulillah saya alami memang di sana betul yang tadi Bro Alfi bilang, guru-gurunya berkualitas, disiplinnya oke banget, pinter-pinter, saya sampai dijewer. Saya sampai dijewer karena cawu 1 ranking 1, cawu 2 ranking 2, cawu 3 ranking 3. Ranking 3-nya saya dijewer sama almarhumah Bulis. Oh gitu. Karena dia pikir saya mulai nakal atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Ya sedikit mungkin ya, sedikit ada gitu, tapi overall SMP 142 itu mencetak saya sehingga bisa ke SMA yang bagus, kuliah yang bagus, dan alhamdulillah dapat pekerjaan yang bagus. Wah, alhamdulillah. Sesuai berarti dari planningnya ya, planning awal untuk bisa mencapai itu. Masih on the right track lah. Gitu. Good ya, gitu. Aduh Sheryl, bangga lah kamu jadi alumni 142. Harus. Wajib ya itu ya. Berarti kalian dulu anak berprestasi ya di 142? Jadi prestasi dia. Lebih prestasi dia. Gitu. Ya dulu itu waktu sekolah sih kalau nggak 3 besar atau 5 besar kayaknya merasa gagal gitu. Wow. Ini Saya ingat waktu ini Santi sahabat ya, contoh baik. Kalau tidak masuk 3 atau 5 besar dalam untuk bukan cuma di kelas ya, tapi level 1 level kan, itu kayaknya merasa gagal. Keren banget nggak sih? Aduh, terus. dulu persaingannya cukup ini, kita kejar-kejaran. Jadi masih ingat juga beberapa temen yang ya kemarin di hari 1 terus gantian, terus nanti berikutnya saya yang turun, itu kayaknya aduh susul nih kayak gitu. Itu ada Berarti kalian juga berkompetisi dong berdua walaupun sama. tapi kebetulan kita nggak pernah sekelas ya. Nggak pernah gitu. Kan ya. 3 tahun di 142 Iya, nggak pernah. beda Kalau kelas. sekelas mungkin sampai sekarang masih sakit hati. Karena tadi kompetisi. Oh iya benar. Iya. Nasibnya begitu ya. Terus kan kalian nih jadinya termasuk orang yang teman-teman kalian pasti tahu dong kalian paling pintar. Udah gitu suka dicontekin sama teman-temannya enggak? Pasti dong. Saya cerita lucu nih, itu Silakan. Dulu pernah, masih inget ya sampai sekarang. Jadi pernah ulangan atau ujian ya bahasa Inggris. Ya adalah teman kita yang minta contekan gitu. Dan itu termasuk teman-teman yang kayak preman gitu, ngancem-ngancem. Kasih tahu kalau enggak ini gitu kan. Terus ya saya kasih tahu, tapi sebenarnya saya salah-salahin. Trik. Ya licik, nilainya jangan salah dong ya. Biar nggak sama. Terus Tapi lucunya nilainya lebih besar. Jadi yang saya salah ini itu Ternyata benar. Ternyata yang sayanya memang jawaban salah, yang disalah itu yang benarnya. Itu sampai saya dipanggil guru. Saya ingat. Saya dipanggil guru, saya ingat gitu kan. Karena mungkin di kok aneh anak ini yang ya termasuk yang bandel, tapi nilai bagus. Dipanggil ternyata dia bilang dikasih contekan sama saya. Jadi saya dipanggil waktu itu. Kalau nggak salah Bu, siapa yang manggil saya? Si Humbi. Bahasa Inggris. Iya kayaknya Lupa. Batak deh. Iya. Kamu kenapa ngasih gitu? Ya bilang aja ada diancam segala macam. Saya kan dulu termasuk anak-anak yang bukan inilah. Jadi kalau dia tuh ya udah kasih Iya, aja. apa adanya. Kayak culun gitu ya, Iya, jadi betul. takut. Saya kan kuper gitu-gitu. Kuper.
Mungkin bukan yang termasuk nongkrong gitu. Jadi kalau selesai sekolah ya pulang gitu kan. Dan Iya. kalau sekolah ya untuk belajar aja gitu. betul. Gitu. Jadi kayak gitu. Malah lucu gitu kok jadi lebih besar. Nah dipanggil guru ya karena yaudah jangan kayak gitu. Nggak usah takut, bilang aja ke kita guru-guru gitu ada ancaman gitu. Ya cumannya gitu sih, kasih tahu awas kalau nggak ya gitu-gitu. Cuma gitu doang Itu sih. sebenarnya. Setelah itu sih walaupun dia dipanggil juga ya setelah itu enggak. Jangan-jangan itu Om Gondrong lagi yang minta. Enggak, bukan. Kalau bos Yanuar mah ya ini CS lah. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah minta contekan. Maksudnya bukan masuk preman dulu mah. Oh, tapi tetap minta contekan. Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Kayaknya sama yang lain mungkin. Nanti pas off kamera mungkin. Pas off kamera nanti lebih lengkap. Oh iya. Yang lain lah. Oke. Jadi kalian tuh dulu walaupun saling berkompetisi tapi tidak pernah satu sekolah. Tapi kalian pernah tuh satu kelas. nggak pernah satu kelas. Terus tapi kalian maksudnya berteman dari SD atau Iya, bersama? kan kebetulan rumah juga dekat, komplek DPR, komplek DKI kan. DKI. Waktu kan main sepeda, main ke rumahnya, main bareng gitu ya sering. Sega nggak main Sega? Sega, betul. Sega. Tuker-tukeran game. Biasa zamannya dulu. Itu hampir kayak gitu sering tiap hari gitu main bareng. Tapi di SMP sih nggak pernah sekelas. Gitu. Tapi tetap main. Main setelah itu main. Jadi nggak ada itu ya, maksudnya merasa ini kita saingan gitu dulu waktu di SMP Karena walaupun beda kelas. beda kelas. Mungkin kalau sekelas kayak gitu kali. Bisa jadi. Pondoknya lah kalau Baru pengen nanya gitu aja, lo rapot ranking berapa gitu kan. Gitu aja segede. Kayak gitulah. Terus ini pengen tahu nggak sih kalau orang-orang pintar dulu istirahatnya ngapain sih? Iya, Apa belajar kan kita nongkrong ya ke kelas sebelah. Kalian ngapain pas dulu? waktu istirahat. Iya. apa belajar? Ya paling ke kantin sebentar, Terus iya banyak tempat duduk sih. Ngapain tuh? Ngapain? Buka buku belajar. Tempat duduk ya ngapain ya? Ya kalau saya sih nggak pas istirahat belajar juga sih, nggak sampai segitu juga. Ngobrol aja, main-main. Nggak kirain sampai ambis banget kayak gitu. Kalau teman lain kan nongkrong di kantin sampai biar masuk kalau kita enggak jajan masuk ke kelas lagi. Tapi Ngapain? Belajar enggak? duduk aja ngobrol-ngobrol aja. sampai gitu. Ih sahabat itu kali bedanya sama kita ya. Kita yang otaknya pas-pasan. Kalau kita kalau ada waktu istirahat habis makan ke kelas sebelah, Kalau nggak ada guru kemana tahu nggak ya? Udah kayak nggak ada majikannya. Oke, bedanya itu tapi seru lah pasti ya. Terus ekskul apa sih yang kalian ikuti waktu di 142 tuh? 142 tuh kalau saya ingat dulu pernah ikut basket sama karate kalau tapi nggak ada yang lama-lama gitu sih, cuma ikut-ikut aja. Ikut-ikut doang, nggak ikut-ikutan Kalau doang. sampai perlombaan atau apa enggak. Paling itu sih yang ingat. Sama, ikutnya juga Nggak ikut apa-apa kalau nggak salah. Nggak ikut apa-apa. Nggak ikut apa-apa sahabat satu nih. Memang kalau dibilang apa Bro Alvini apa Cooper culun mainnya super. Oh gitu. Super culun. Ya, ternyata super Gitu. lagi. Temen cewek juga nggak ada gitu. Temen cewek juga nggak ada. Kamu mainnya? Cuma ya itu aja. Ngelet gitu Buku-buku juga enggak sih. Mungkin ngelamun kali ya. Ya ampun, merenungin nasib nih kayaknya. Enggak udah berpikir ke depan. Nanti kampusnya di mana? Wow, keren juga ya sahabat. SMP udah mikirin ngelamun gitu. Aku udah banyak pikiran gitu. Gue bingung juga. Ini bebannya. Oke, jadi Haris nggak ikut ekskul apapun? Nggak ikut. Tapi kalau gue perhatiin emang ada dua tipe siswa. Oke. Dari satu siswa itu memang bisa hampir antisosial dan satu lagi sosial. Biasanya kemampuan otak kanannya juga tidak bisa excellent kalau yang sosial gitu karena manusia kan keseimbangan ya. Kalau lebih di sini pasti ada kurang di situ kan seperti itu. Jadi tapi nanti pas sudah kerja dan sebagainya itu baru kerasa ternyata networking itu penting. Yes. Jadi tidak cuma otak kanan tadi, tidak cuma IQ gitu Cuma kan. nilai ya. Tidak cuma seperti itu. Bahkan banyak orang-orang yang sukses sebenarnya DO-an. Bukan berarti harus DO-an di 142 ya, jangan. Amit-amit jangan. Bukan gitu Jangan, maksudnya. udah dapat sekolah bagus terus DO, aduh, kurang lah. Iya. Nah, tapi dia walaupun gagal di situ, dia nanti bisa sukses karena networking tadi. Kayak begitu. Tapi ada juga yang memang jiwanya peneliti, dia sukses sebagai peneliti. Nah, Seperti itu. sekarang yang gue tanya, lu tuh bagian yang dimananya? Kan
karena bergaul kan enggak tuh jam Ya, istirahat banyak gitu. tidak Terus enggak terlalu. ikut ekskul. Terus lu di mananya nih? Super tadi, super antisosial. Super antisosial sebenarnya. Oke. Boleh banget kalau zaman sekarang nolep gitu. Jadi kalau sebenarnya dengan keadaan begitu ya, super Cooper, super culun begitu kan, terus dapat IPA, terus mungkin nanti kuliah di ITB, mungkin jadi dokter kayak Alfi, mungkin benar-benar jadi inklusif banget lah. Ya ampun. Orang-orang banget sangat tertutup gitu. Tapi ternyata dapatnya IPS, dapatnya hukum juga kan di kampusnya hukum, Lulusan hukum terus UI. Pemda DKI pula kearsipan dan perpustakaan. Ya udah pasti harus bersosial. Iya. Akhirnya di situ jadi ngerasanya. Oh. Jadi pembentukan di 142 yang mungkin lebih ke IQ tadi, nah di SQ-nya social question-nya, di pekerjaan, kuliah dan sebagainya. Insya Allah balance. Kalau Alfi kayaknya lebih balance dari awal kayaknya. Oh. Apa tuh? Tapi kalau cenderungnya sih sama, cenderung tadi Cooper sama ini. Dan kerasa betul pada saat dunia atau mulai Profesi. dunia kampus kali ya, udah mulai terasa tuh karena kita betul-betul di situ kan mandiri banget, dilepas Iya, banget. betul. Kita mau ngapain silakan gitu, bebas banget. Jadi kalau kita nggak punya tadi networking atau teman-teman pergaulan yang betul atau yang pas, itu arahnya juga nanti mengikuti. Iya. Itu penting. Ya apalagi dunia kerja lebih luas lagi kan gitu. Nanti kita kalau misalkan kerja di satu tempat juga dengan atasan, dengan sesama rekan teman, mungkin kalau ada bawahan dengan bawahan itu harus punya apa networking yang bagus gitu. Jadi harusnya dari awal kita harus seimbang sih. Tapi memang cenderung banyak yang tidak menyadari hal itu karena pembangunan karakter dari seseorang itu kan kadang lingkungan ya. Lingkungan juga ikut berpengaruh dalam Ya. pembangunan karakter Sepakat. seseorang. Benar kan? Jadi kalau ketika kalian udah mulai terjun ke di SMA atau kuliah baru mulai agak transisi gitu kan. Tapi bagus lah akhirnya kalian bisa jadi balance ya teman-teman gitu kan. Mau tidak mau sebenarnya. Karena agak berat Adaptasi, adaptasi dari lingkungan, right? Yes. Mau nggak mau ya akhirnya harus menyesuaikan yang tadinya nggak gaul, mau nggak mau coba bergaul gitu. Iya. Tapi bisa ditarik kesimpulan sih bahwa sobat, disitulah bahwa letak bahwa kita jadi pinternya seseorang itu sebenarnya bukan dari IQ saja, tapi lihat bagaimana ketika kita bisa beradaptasi di mana lingkungan Iya, kita berada. betul. Pada saat kita menyadari itu kan itu dibilang orang yang pintar gitu kan saat itu. Setuju kan nih? Setuju. Oke deh, terus kalau mau tahu juga nih dulu pelajaran favoritnya apa sih? Nah ini yang agak lucu juga sih ya. Dokter jangan-jangan Gantian, gitu gantian, apa ya. gitu. Biasanya IPA Justru nih. itu sebenarnya ada sedikit cerita nih. Saya jadi dokter ini mungkin nggak sengaja ya sebenarnya. Jadi kalau minat sebenarnya lebih ke teknik. Jadi matematika, kimia dulu, fisika. Kalau biologi itu kan kedokteran kan biologi itu kan hafalan murni ya. Iya, nggak enak. Dan saya sebenarnya kurang suka. Genus, famili. Lebih seneng yang ngoprek-ngoprek, ngotak-atik. Kalau kayak matematika itu kan Ada challenge-nya ya, berarti. iya, rumus segala macam kita. Lebih seneng ke sana sebenarnya. Dari SMA pun dulu bimbel lebih banyak milihnya tuh ke teknik sebenarnya. Entah kenapa pas UMPTN, nah, ujian apa masuk perguruan tinggi negeri itu kok tiba-tiba ada dorongan pilih kedokteran itu kedokteran ya alhamdulillah dapat gitu. Jadi ya mungkin udah jalannya begitu ya. Jadi sebenarnya awalnya senengnya itu matematika gitu. Oh, senangnya matematika. Itu Kalau termasuk saya- guru favorit. Betul, Bulis itu saya favorit sekali. Kerasa sekali waktu SMP Bulis kan ngajar matematika, apa namanya, perhatiannya gitu. Ke kita kalau yang seneng matematika ini Oh, banget. oke. Berarti Sama. pelajaran Aris? favorit. Kalau yang berhubungan sama angka, akuntansi. Kalau jiwa sebenarnya bahasa Inggris. Wow. Sebetulnya bahasa Inggris dan apa namanya? Kenapa akuntansi? Karena ya mungkin jelas aja gitu, harus segini. Walaupun untuk mencapai apa namanya BEP ya, break even point ya, Yes. itu kan agak susah ya, supaya balance itu susah gitu. Nah mungkin sama kayak Bro Alfi juga, jadi waktu bimbel juga ngambilnya pilihan selalu akuntansi, waktu try out akuntansi. Dan di SMP akuntansi ya bukan nyombong ya, excellent lah gitu. Excellent lah. harus. Pokoknya kita harus excellent di mana gitu. Nah, agak excellent, tapi kalau di SMA ya itu tadi BEP susah gitu, untuk balance itu susah. Nah, pas bimbel try out 1, 2 itu selalu akuntansi gitu. Selalu minusnya banyak, minus 50, minus ini. Kebetulan akuntansi UI nembaknya. Nah, terus HI pun nggak masuk, hukum pun sebenarnya masih minus 6. Cuma pas penentuan UMPTN
dibilang sama ibu hukum aja gitu loh. Kenapa hukum? Apa itu gini-gini? Udah nggak apa-apa. Kayaknya apa ke depan nanti akan booming gitu. Dan ternyata benar. Ternyata benar almarhumah ibu tuh feeling benar bahwa sekarang hukum itu banget dicari gitu. Nah, akhirnya dipilih hukum dan masuk di sana. Nah, khusus untuk bahasa Inggris itu memang udah jiwanya memang suka bahasa Inggris. Terus jujur aja ini bukan nyombong ya, walaupun sedikit juga. Gitu. Jadi waktu Eptanas SMA tuh ada saingan, gue lupa di 142 juga kalau nggak salah, namanya Oriana Titisari. Iya. Ya kan bahasa Inggris Udah pada tahu lah lo mau Ori mah. Siapa tuh dari namanya? Oriana Titisari. Sebetulnya yang kurang pacarannya gitu. Sayangnya enggak gitu. Kayaknya sampai juga ya. Iya, SMP lah. Kayaknya. Dia bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu waktu Eptanas SMA itu dia sempat nanya gitu kan. Gue bener nih salah cuma 2. Dari semua soal itu salah cuma 2 gitu. Oh iya gitu. Pas gue ngelihat nilai gue salah 1. Wah, itu bener-bener langsung mereka gitu teriak-teriak gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi jiwanya emang bahasa Inggris, tapi sebetulnya prefer ke akuntansi. Cuma alhamdulillah, nah ini dia ingat-ingat pesan ibu. Jadi ibu minta untuk hukum dan benar hukum masuk. Di saat itu akuntansi UI adalah tempat paling atas, yang paling susah didapat. Padahal di tahun sebelumnya akuntansi UI itu masih ranking ketiga atau 2. Pas saya tahun 2000 dia ranking 1. Jadi itu dia pesan ibu. Kalau saya mungkin nggak ikutin, saya akuntansi di swasta waktu itu. Seperti itu. Ya, ini pesan-pesan lagi lah. Ini berarti kalau dari waktu bahasa Inggrisnya suka gitu dengan pelajaran bahasa Inggris waktu SMP, berarti guru favorit di SMP itu guru bahasa Inggris? Ya, boleh sih. Boleh. Saya pelajarannya tapi gurunya biasa aja. Ya mungkin karena 142-nya kali ya. 142-nya gitu. Jadi Bulis itu kan saya jujur aja ya. Beliau itu kan dalam artian orangnya bersih ya. Bersih, cantik gitu kan seperti itu. Tapi kok bisa perhatian gitu. Bisa perhatian dan benar committed banget gitu. Dia komitmen banget nilai kamu harus begini. Cara ngajarnya tuh bagus, ada ketegasan dan sebagainya. Itu yang saya nilai unggul beliau lah gitu. Nilai unggul beliau. Karena keseringan orang yang menjaga diri itu tidak memperhatikan sekitarnya. Kecenderungannya begitu. Karena dia sibuk menjaga dirinya sendiri. Selfish jadinya ini. Tapi beliau enggak. Kayak begitu. Ini yang patut ya sahabat, kalau ingat dari beberapa narasumber, beberapa episode itu, kalau ditanya siapa guru favorit pasti nyebut beliau, Bulis. Ini berarti sahabat perlu juga pasti ingat ya semua bahwa ternyata beliau memang guru benar yang benar-benar guru benar memperhatikan anak didiknya gitu kan ya. Jadi oke banget lah ya. Dari banyak aspek sebagai pendidik sangat baik gitu. Tapi kan ada juga guru-guru yang asik, ada yang lucu gitu. Bulis kayaknya berbagai aspek punya gitu, perhatian, pintar, terus disiplin juga gitu. Jadi kita memang mendidik kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi sangat-sangat inilah. Kenangan sosok dari Bulis ini bener-bener ini banget ya, melekat banget ya. Kalau pribadi mungkin seperti itu. Belum lama kan Bulis meninggal gitu. Kalian tahu ya berita itu ya? Tahu. Terus kalian sempat datang untuk itu kasih bela sungkawa atau apa gitu? Ya kalau saya kebetulan pas lagi masih di tempat tugas gitu. Cuman tahu kabarnya, ya ikut juga waktu kan Bro Januar melayat gitu, terus nganterin sekali ikut uang takziahnya segala macam gitu. Hari sendiri? Saya didelep di sini, rasanya di sini, gitu. Karena itu tadi sampai dijewer gitu loh, nggak berani satupun menjewer saya, beliau berani. Gitu. Tapi kalau nggak punya nilai unggul gitu kan, itu tadi orangnya bersih tapi perhatian. Nah saya tarik garis merahnya itu yaitu karena perhatian dan pengen saya excel, pengen meningkat, yaitu kelebihannya. Nah situ lebih rasanya di sini gitu. Ya waktu itu memang mohon maaf tidak bisa ikutan takziah dan sebagainya, cuma yang pasti missing banget. Iya, kehilangan banget ya sama sosoknya. Nah ini sih sebenarnya salah satu kita podcast ini ya tujuannya itu untuk merekam guru-guru, kesan kita juga tentang guru-guru kita ya, untuk kepada sahabat mungkin juga jadi juga akan
teringat kembali gitu kan, bagaimana nih sosok-sosok beliau bisa membimbing kita semua gitu kan. Berarti kan apa ya, kalian merasa banget gak sih bahwa apa yang kalian dapatkan dari guru-guru 142 itu telah membawa pengaruh yang luar biasa juga ke diri kalian sampai sekarang saat ini gitu? Iya, pastinya. Luar biasa pastinya ya. Didikan dari guru-guru kita itu kan yang membentuk kita juga gitu. Iya. Jadi ingat tentang kedisiplinan, gitu. Terus tentang berusaha yang terbaik dalam pelajaran waktu sekolah kan, ya dalam pada masa kita berikutnya ya pasti juga begitu. Untuk mendapatkan sesuatu ya butuh perjuangan, butuh usaha, butuh belajar terus gitu, tidak merasa cukup, tidak merasa cepat puas kayak gitu. Jadi pasti didikan mereka nilai-nilai yang ditanamkan tertanam di kita. Setuju banget kata Alvin. Bilang dong ke kamera nih, apa maksudnya untuk saya something ke guru-guru yang pernah ngajar kalian itu, boleh dong kalian ucapin kamera. Mungkin Iya. duluan. Iya, jadi mungkin berkaca pada guru-guru yang pernah mengajari kami, jadi gimana pun penampilannya, bullies, penampilannya bersih begitu kan, tapi tidak egois, tidak hanya mikirin bagaimana dia mengajarkan, tapi gimana yang diajarkan itu bisa melebihi dia, bahkan tidak hanya seperti dia tapi melebihi dia, komitmen pada pelajaran dan sebagainya. Kayak Pak Solihin itu kesannya mungkin preman dan kita pasti ingat, dan mungkin beberapa orang pernah merasakan jari tengah Senilan itu ya? jari tengahnya itu gitu. Entah bagaimana bunyinya bisa seperti konslet. Tek, gitu. Itu kalau saya ingat. Dan merah betul merah, mungkin agak benjol sedikit, tapi ada pelajarannya. Tadi disiplin. Beliau saya rasa nggak pernah neko-neko, tapi ngajarin disiplinnya itu. Jadi sekali lagi penampilan mau rapi, mau preman sebagainya, kalau committed ke anak didiknya juga harus menghormati. Insya Allah semuanya baik. Kalau saya pastinya ya berterima kasih banget ya sama Bapak Ibu guru kita tercinta. Bapak SMP sudah banyak memberikan ilmunya, bimbingannya, didikannya gitu. Karena waktu masa SMP itu kan masa-masa kita tumbuh besar ya, maksudnya dari masa anak-anak SD terus ke remaja itu kan di SMP. Iya, benar-benar. Itu pembentukan penting sekali sebenarnya, dan guru-guru kita di SMP 142 tuh dengan berbagai ragam cara mendidiknya, ada yang disiplin keras, ada yang mungkin seperti Bro Haris bilang, kayak Pak Solihin khasnya seperti itu untuk mendisiplinkan. Betul. Ada bullies yang dengan nasihat-nasihatnya, dengan wejangan-wejangannya itu juga membentuk kita, dan guru-guru lainnya banyak sekali yang semuanya sangat-sangat baik. Kalau saya kesannya pada Bapak Ibu guru kita mendidik dengan sangat baik, dengan khasnya masing-masing, dengan cara masing-masing, tahu bagaimana mendidik anak muridnya itu, yang ini seperti si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, mereka tahu gitu. Dan mensikapi murid-muridnya masing-masing itu tahu, sehingga yang membimbing kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Nah itu sangat-sangat berterima kasih dan berkesan buat saya pribadi sih. Sampai sekarang SMP 142 itu guru-gurunya, teman-teman lingkungan semua nggak pernah terlupakan sih gitu. Dan dengan Bro Yanuar mengumpulkan dengan teman-teman juga ya, dengan tim juga, itu saya appreciate banget sih gitu. Makanya mungkin kami datang itu salah satu bentuk apresiasi. Ya Masya Allah gitu, luar biasa. Bisa seperti, mungkin tidak semua alumni seperti itu, kelompok alumni seperti itu ya, mengadakan sampai ada podcastnya, sampai Baksos reuni rutin gitu kan, udah berapa kali kan reuni, walaupun saya juga baru datang sekali sih yang awal karena di tempat tugas itu masalahnya. Jadi appreciate, dan ya semuanya tentu karena kita cinta sama 142, SMP 142. Jadi ya sangat apresiasi, dan ya alhamdulillah gitu bisa sampai sekarang. Mudah-mudahan sih bisa berjalan terus dan makin ini ya, berkembang gitu ya, Bro Yanuar dan teman-teman semua. Iya. Nah itulah sahabat, salah satu yang memang mungkin sahabat juga bisa lihat bahwa mereka sangat berterima kasih sekali ya dengan guru-guru yang ada dulu 142 atas bimbingan didikannya. Mereka merasakan sendiri apa yang telah menjadi mereka turut membangunlah karakter dari teman-teman kita ini. Mungkin sahabat dari sini bisa nanti merenung, ya mengingat kembali guru-guru kita waktu di 142 luar biasa hebatnya mereka semua. Ya enggak sih? Terus ya
kalau orang pinter itu, tau nggak sih jajannya apa sih yang bikin dia pinter, ngaruh nggak sih sahabat? Dulu kalian jajannya apa di sekolah? Jadinya apa ya? Mami. Kalau makanan sama, matching Gorengan ya, sama. Mie itu mie dikit-dikit itu, mie dikit gitu, suun-suun. Kan di kantin sekolah tuh dulu adanya apa coba? Cuma Kalau saya ingat sih sering Lontong. jajan gorengan ya, lontong kayak gitu. Waktu kantin tempat tua sih sering jajan itu. sebenarnya sama ya. Saya juga gorengan Sama kan? Sama sekarang ya. bisa ya, karena rankingnya ranking terus itu Januar enggak. Kan sama-sama gorengan. Iya, tapi bawa bekal gak atau bawa bekal terus baru jajan gitu? Enggak sih kalau bekal nggak pernah, tetap Enggak. jajan aja. Tetap jajan. Tetap jajan. Tapi otaknya kenapa? Mungkin minumnya kan. Minumnya. Atau kan makanannya, Sama sih, ini air minumnya putih sampai air sekarang. putih juga ya. Ya, perbanyak air putih, betul. Kalau mungkin sedikit ini sih, kalau saya kebetulan orang tua itu ayah sih yang paling nge-push tentang pendidikan. Jadi dari kalau dulu tuh selalu ngasih wejangan apa sekolah yang bener dulu, nanti pasti kamu ngerasain besarnya gitu. Jadi sekolah itu jangan disia-siain, jangan malas-malesan, ya berusaha lah seini mungkin dorongan itu juga sih, dan berulang-ulang seperti itu gitu. Kalau saya sih ayah ya untuk pendidikan gitu. Jadi mungkin kalau maksudnya kalau makanan apa itu sama, cuman mungkin motivasinya yang beda-beda gitu. Jadi motivasi Ada dorongannya. Kalau aku Oke. dorongnya didorong gitu. Itu ya sahabat. Nanti nyungsruk. Itu bedanya kalau makanan sama, katanya cuma dorongan itu sama ya. Diwanti-wanti sekolah tuh yang benar saudara sekolah ya. Dia nanti jadi bapak-bapak tuh inget nanti ya mesti dorong anaknya tuh sekolah yang benar. Dorong anaknya, dorongin aja. Iya. Terus kalian kan bersahabat nih, berarti ada mainan yang dipinjem kalian suka main bareng gitu kan? Apa sih dulu kalian suka main pinjeman mainan tuh? Game Sega kayaknya ya. Yang pasti Cartridge-nya video tuh ya. game sih. Zaman kita dulu kan Nintendo, Sega, zaman kita masih SMP itu kan itu ya. Sering tuker-tukeran main bareng di rumahnya masing-masing. Saya datang ke rumah Bu Haris datang ke rumah saya kayak gitu. Sering sih kayak gitu. Oh, orang pinter main Sega juga ya? Main game juga. Justru Main. kayaknya lebih senang main yang di rumah gitu. Kita bukan main yang di luar. Oh, justru lebih main game. Iya. Tidak terlalu menguras Kayaknya energi sih dan begitu. aktivitas Iya. di luar ya. Oh. Anak perumahan. Ya beda juga sih dengan Sheryl dan Om Gondrong. Dia di luar nyari layangan dia. Layangan putus. Ketel. Terus apa sih momen dan kejadian lucu yang nggak bisa dilupakan waktu sekolah dulu di 142 ya? Kalau saya yang tadi ceritain di awal ya, yang ujian ngasih ke orang, saya salahin malah lebih Dia gede. lebih tinggi. Bener. Sampai sekarang saya inget lucu. Mungkin Kalau dua hari sebelum cerita tadi Haris ya. apa? Itu lucunya. Apa terlupa Apa ya? Mungkin kayak bikin mode baru kalau saya. Apa tuh? Saya jadi waktu itu ke sekolah pakai kayak tas laptop zaman sekarang lah. Tas jinjing, tas Oke. jinjing. Nah, itu udah dibilang dosen. Oh iya benar. Dia ada Dibilang dosen, ya? ada sebutan sendiri dia, Pak dosen dipanggilnya. Zaman gayanya. SMP udah gaya tasnya tas yang tenteng. Karena itu iya. Oh iya, zaman itu Dia pada punya sebutan. ransel. Pakai ransel. Kenapa milih tas itu? Ya adanya itu, terus why not gitu kan pikirannya begitu. Oh gitu. gitu. Atau merasa kayaknya keren kalau suka kata sini beda gitu. kayaknya. Nah, tadinya mau bikin ya, sabtu mode baru gitu kan. Ternyata enggak juga. Nggak ada yang ngikutin. Malah kita dipanggil Pak dosen gitu kan. Oh, tadinya berniat jadi trendsetter gitu. Nah. Nggak nyampe. Aduh. Terus gitu, kalian pacaran gak sih dulu SMP? Jadi kepo banget. Kepo nih sama kehidupan Ini mereka. pas yang jawab ini, Bro Alfi. Jarang tuh yang namanya pacaran. Antara ini nih, antara gue curiga nih, dulu kayaknya ada ini tersendiri nih kayaknya masalah pacaran. Cuma cerita Coba aja dong, ya. ha? Jadi kenangan nggak boleh dirasa-rasa lagi. Jangan Masing-masing bagian perjalanan kita dulu, udah nggak punya apa-apa. keluarga. Iya, Cerita dong. Kalau saya sih ada. Oh, gitu. Yaitu kelas 3 waktu itu. Jadi kelas 1 kelas 2 belum tertarik atau belum seneng gitu-gitu lah, masih seneng main. Kelas 3 aku ada yang seneng sama seseorang gitu. Satu angkatan sih, aduh disebut tuh ya, gak usah lah ya. Seseorang itu pasti merasakan. Ya itu cuma kisah cerita aja sih. Gitu. Kalau sekarang Kayak ya udah mulai masing-masing. bersin tuh. Yang ngomongin udah mulai bersin. Udah masing-masing, dia juga udah berkeluarga, anaknya udah berapa ya? Kok diinget? Jangan diinget. Maksudnya saya juga udah berkeluarga, Mas. Sini berarti. Kan satu grup segala Oh, macam. satu. Oh, jadi tahu ya. Cuma itu cuma kisah cerita lalu aja, udah nggak ada lagi ini sih. Ya kalau saya kelas 3 aku
Blue Aris mungkin di luar SMP kayaknya, di SMP nggak ada ya. Mainnya di luar ini. Coba. Enggak, belum tentu. Kali dia ada diam-diam gitu. Itu cuma disimpan dalam hati kayak Sekarang gitu. coba ungkapkan sekarang. Iya, sebetulnya artis sih. Artis gitu kan, kayak Desi Ratnasari gitu kan. Cuma Soalnya mainnya artis. channelnya nggak dapet gitu. Channelnya nggak dapet. Jadi cuma bisa Jadi menghayal. pacaran itu cuma sekali. Benar-benar cuma sekali. Karena istri adalah pacar pertama. Oh, berarti bukan di SMP dong. Enggak. Jadi Dulu pas kuliah. Pacar pertama juga. Pacar pertama. Jadi Pertama dan Luar terakhir biasa. ya. Pertama dan biasa terakhir juga. yang ketahuan. Ini SMP berarti nggak ada ditaksir sedikit pun. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Tadi katanya cantik-cantik. Jadi buat SMP. makhluk wanita, iya cantik, oke cantik gitu kan, Nggak sampai apa pengen menyayangi pacarin. Desi Ratnasari, tapi hasrat itu tidak ada gitu. Orang kita kan belajar. Hasrat ingin bersamamu. Kayak gitu. Bahkan ini sedikit cerita, waktu SMA kelas 3 itu pun kelas 3 SMA pula. Itu ditarik tangan gitu kan, tangan saya ditarik sama temen cewek. Bingung kan? Pertama ini kenapa mau tarik, kenapa gitu kan. Dikenalin sama temen cewek dia. Gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Itu malah saya jauhin tuh ceweknya. Setelah perkenalan malah setiap ketemu saya bawa muka gitu. Karena saya nggak paham. Oh nggak paham, tapi setelah di paham super ternyata kuper kan? bagaimana nih? Pubernya agak lambat. Iya, telat nih kayaknya. Aduh. Nggak apa-apa telat daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Daripada enggak atau daripada kebablasan. Jangan. Jangan sampai kebablasan. Bener. Terus gini, kalau kalian nih sampai sekarang nih kalau masih sering ketemu, ngapain aja sih sebenarnya? Kan kalian udah masing-masing punya kesibukan. Tapi kan ada waktu intim ketemu dong sama Betul, temen, apalagi betul. akrab gitu dulu. Ngapain aja sih yang kalian lakukan? Ngapain aja, Bro? Tadi nobar, Nobar? masuk studio, Masuk ngeband kita kan sama-sama ada satu band. Kita itu dari kecil, terus mulai awal-awal SMA lah ya, udah seneng musik, tahu musik dari teman-teman. Ada teman SMA juga yang sampai sekarang masih barengan gitu, itu satu band kita. Gitu sampai bahkan ada ngulik lagu sendiri ya, sendiri kita ngulik. Wow, keren juga Terakhir nih. itu perpisahan SMA kita manggung, Ya. gitu. Habis itu kuliah udah masing-masing. Jadi gitu kalau ketemu paling kalau nggak ya ngeband terus nobar. Kalau nobar sampai sekarang sih masih sama Aris. Gitu. Jadi kali itu aja sih, main ya ngopi-ngopi bareng gitu aja sih. Cerita. Berarti kalian dari SD bareng, SMP bareng, SMA bareng. Betul. Wow. Sampai sekarang bareng, sampai Sekarang kerja bareng. band bareng, terus nobar bareng. Ini bandnya agak serius ya, band kalian itu? Oh serius. Serius Tapi untuk albumnya nanti pas pensiun. Sekarang masih belum album kenangan tapi kan. Album foto dulu aja. Ya benar. Iya, oke. Benar album Nggak, foto dulu. kita nggak ikut-ikut festival gitu ya. Nggak. Kita seneng main musiknya aja. Seneng main musik. Ada lagu sendiri juga seneng aja karena apa namanya minat seneng musik itu seni, seneng seni gitu. Tapi berarti nggak ngulik mulu sama orang pintar tuh, nggak ngulik mulu tentang buku. Tidak serius ternyata. Kepalanya botak. Harus refreshing juga biar nggak konsep kalau terlalu. Stres. Ternyata di sisi itu ada jiwa seninya juga Ada dong, ya. ada dong. Wah, Kebetulan keren. klop gitu ketemu seneng musiknya sama gitu. Kayak gitu kan cocok-cocokan ya kalau Oke ya, musik. tapi iya ternyata oke banget. Alirannya juga sama, Ternyata alirannya. bisa sama sampai Iya. hobi musiknya pun sama. Jangan orang pinter hobi musiknya sama juga semuanya. Ya sorry, tetap kayaknya tuh ada yang main gitar, ada apa? Gitar semua. Gitar. Oh, Akustik, kalau gitar. Oh drum. ini paling powerful. drum. Penggebuk. Jadi hati-hati. Wah, kekar drum. Bawaan dari Pak Solihin. Itulah salah satu yang berkesan ya. Itu salah satu drum itu salah satu yang sulit untuk saya mencoba belajar. Kaki kanan itu terus bisa Iya, terus main harus beda. semuanya. Dan itu susah, saudara-saudara, susah. Oke deh, terus menurut kalian ini apa sih manfaat podcast ini? Ya pasti sharing, terus kita dapat nilai baru, ya dapat nilai baru. Sekarang kan jujur aja ada gap generasi. Oh iya. Gap generasi dulu main Sega, sekarang main HP.
Dulu mungkin Tiny Toon, sekarang Mobile Legend ya. Free Fire seperti itu kan. Kayak gitu. TikTokan, belum lagi TikTokan gitu kan. Kayak begitu. Jadi nah dari podcast ini kita bisa sharing waktu zaman kami gimana, waktu keadaan sekarang gimana. Sebetulnya mirip-mirip. Nah, tujuannya nanti gimana mencari solusi kalau menurut aku. Jadi masalah dalam belajar, masalah dalam kerja, pasti ada yang bisa dikit diambil. Kayak tadi teladan dari guru kayak gitu kan. Terus ya sharing-sharing ini pasti ada manfaatnya. Jadi tinggal dulu begini, sekarang begini, sebenarnya ada kemiripan, berarti jalan keluarnya kurang lebih sama. Seperti itu. Tolong dong ajak sahabat untuk partisipasi di podcast ini, ngomong ke kamera. Oh iya. Oke. Ya buat teman-teman alumni 142 ya kita support ya podcast alumni 142 ini dengan ikut mengisi, ikut memberikan masukan-masukan mungkin, karena menurut saya sih positif banget ya, makanya kita juga mau isi, karena kalau saya sebelumnya kan nonton juga yang episode sebelumnya, jadi sangat menarik. Jadi masing-masing dari kita tuh alumni 142 punya jalan hidup yang beda-beda, berwarna, tapi ya di situ menariknya gitu, penuh hikmah, penuh nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi kalau kita ikut sharing, berbagi, mudah-mudahan bisa menambah nilai-nilai itu, hikmah-hikmah itu, dan bisa ya syukur-syukur bisa menginspirasi sebenarnya. Jadi dari podcast ini kan dengan sharing tadi yang kata Bro Haris, kita bisa menginspirasi. Ya mungkin orang yang tadi motivasinya belum dapat bisa ikut termotivasi, bisa dapat hal positif lainnya juga. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kebaikannya, ke positifnya. Ya kalau bisa ikuti sebisa kita, semaksimal kita, sesempat kita gitulah gitu. Jadi ya dukung terus, support terus. Kalau diajak isi sama Om Gondrong sebutannya. Kalau dulu kita nggak pernah ikut kita karena dulu Om Gondrong sama Bro Yanuar itu diajak ya kita berusaha gitu sebisa kita menyanggupi gitu. Jadi ya ini kan episodenya pasti masih panjang kan, jadi nggak apa-apa kita atur waktu segala macam, terus ajak teman yang sefrekuensi, yang sepermainan gitu kan, jadi biar lebih klop, nggak apa-apa gitu kita ikuti gitu. Jadi insya Allah sih banyak ininya, nilai positifnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut sih. Kan Bro Yanuar udah ngelis tuh siapa ada yang suami istri, ada yang temen kayak kita permainan, ya udah ikut aja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa masih tadi hal positif tadi gitu. Oke, terima kasih banget. Sahabat, memang kalau dari berapa teman-teman yang datang ini memang terima kasih banget ya udah datang kasih sharing pengalamannya gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang merasa manfaat banget dari podcast ini, bareng mungkin dari teman-teman juga untuk bisa bergerak di balik layar, membantu untuk lancarnya untuk acara podcast ini. Mungkin teman-teman bisa memberikan donasinya dalam bentuk apapun gitu ya, untuk kelancaran podcast ini bisa melalui rekening alumni yang tertera di grup paling, atau nggak di koordinator masing-masing, nanti akan di-share gitu. Dukungan teman-teman tuh sangat berarti buat kita gitu, karena podcast ini kan kita bangun memang untuk kita dan untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi kita sama-sama lah gitu ya teman-teman. Aduh, rasanya luar biasa banget. Untuk episode kali ini saya merasa benar-benar oke banget ya, saya udah bisa berkenalan dengan teman-teman alumni yang punya profesi luar biasa dan prestasi yang bagus banget, bahwa 142 itu banyak juga mencetak orang-orang yang hebat ya, dengan guru-guru yang hebat ya pastinya. Oke banget teman-teman semua. Oke, kita tunggu juga untuk teman-teman yang lain untuk datang jadi narasumber di podcast ini. Harus datang ya, Serira. Terima kasih ya teman-teman sudah datang, sudah waktunya, udah di kesibukannya ya. Oke. Terus. Semangat, sehat terus. Amin. Sukses untuk Zaman semuanya. sekarang sehat terus, jaga prokes dan ya, berdoa juga, jangan lupa. Insyaallah. Oke, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. kerjasama adalah keberhasilan. Bye.